Perkenalkan, nama saya Altifox Mamelati dengan NIM 111220043 dari blok 1 Laboratorium Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis sesar dan kekar menggunakan software DIBS. Pertama-tama kita siapkan datanya terlebih dahulu di Excel, kemudian kita buka software DIBS-nya. Lalu kita klik File, New. Lalu karena tabel ini masih berupa deep direction, kita ubah ke project setting, ubah ke strike right deep. Klik OK. Lalu kita masukkan data strike deep-nya bidang sesar, yaitu 112 dan 64. Lalu kita munculkan arah umumnya dengan mengeklik counter preset. Lalu kita akan plot bidang sesarnya menggunakan add user point, lalu kita arahkan ke puncak kontur. Klik, lalu kita uncheck pole dan ID, dan beri label bidang sesar. Lalu kita klik view dan StereoNet overlay untuk menampilkan StereoNet-nya. Klik show grid overlay dan custom. Lalu karena di DIBS ini kita tidak bisa memutar StereoNet selayaknya kita memutar StereoNet yang manual, maka kita arahkan ke strike bidang sesar yaitu 112. Klik OK. Lalu karena ini counternya udah nggak dipakai lagi, kita bisa hilangkan pakai major point preset. Lalu kita akan plot rate-nya pakai draw polyline. Kita lihat tadi rate-nya adalah 50. Maka kita akan plot seperti biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Plot di sini. Setelah itu kita beri nama di sini adalah rate. Lalu kita akan mengupload netslip-nya dengan menggunakan draw line segment. Netslip merupakan perpotongan antara bidang sesar dan rate. Jadi kita tarik dari titik pusat sini ke perpotongan antara bidang sesar dan rate. Lalu kita kasih label yaitu NS netslip. Setelah itu kita akan mengupload arah pergerakan pakai add raw. Nah, karena tadi pergerakannya itu ke arah kanan, jadi kita plot aja seperti ini, arah kanan. Lalu di netslip ini juga, karena di sini merupakan hanging wall dan di sini merupakan footwall, kita arahkan netslip ke hanging wall atau ke atas. Nah, kemudian kita bisa baca, kita tulis di sini, rate tadi 50 dan NS-nya. Kita bisa baca dulu. Cara membacanya, kita ubah settingan di max data tips ini ke settingan trend plunge. Lalu kita arahkan ke perpotongan sini. Didapatkan 13943. Berarti netslipnya adalah 43139.
Lalu dengan data ini, kita bisa cocokkan di klasifikasi Richard. Kita dapatkan right reverse sleep fault. Pertama-tama, siapkan data kekar berpasangan, kemudian kita buka software DIPS-nya, sama seperti tadi, file, new, project setting, strike right DIP. Lalu kita masukkan data SC1 SC2 tadi ke DIPS. Lalu klik counter preset untuk memunculkan arah umumnya. Lalu add user plane pada puncak kontur 1, kita uncheck pool dan ID, lalu beri label SC1 atau search 1. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang satunya. Kita beri label SC2. Lalu kita klik kanan, lalu edit user plane untuk mengubah warnanya agar warnanya berbeda. Setelah itu kita plot bidang barunya pakai add user plane, kita taruh di perpotongan SC1 dan SC2. Lalu beri warna. Setelah itu, kita akan menentukan arah tegasannya. Berupa tegasan 1, tegasan 2, dan tegasan 3. Kita mulai dari tegasan 1 dulu. Tegasan 1 merupakan perpotongan antara SC1 dan SC2. Kita lihat, SC1 ada 80, dan SC2 itu udah 2. Kita hitung. Delapan puluh tambah 1. 24 menjadi 2. 102. Maka kita akan draw line segmen. Kemudian dari titik pusat ini kita tarik keluar ke arah 102. Setelah itu kita akan beri label di sini namanya tegasan 1. Setelah itu kita akan plot tegasan 2. Tegasan 2 merupakan perpotongan antara SC1 dan SC2 menggunakan ini add trend line. Taruh aja di perpotongan SC1 dan SC2. Oke. Lalu kita beri label. Selanjutnya kita akan mengupload tegasan 3. Tegasan 3 merupakan 90 derajat dari
T1, tegasan 1. Tegasan 1 tadi ada 102 tambah 90, 192. Pakai drawline segment. Kita sudah ketemu T1, T2, dan T3. Kita akan mengupload extension join dan release join. Caranya, extension join kita akan add user plane, lalu kita arahkan dari perpotongan bidang bantu dan T1 melewati SJ1 dan SJ2. Jangan lupa beli warna biar bisa dibedain. Kemudian kita plot RJ, di mana RJ ini merupakan perpotongan antara bidang bantu dan tegasan 3. Sama pakai add user plane melewati perpotongan bidang bantu dan T3 melewati SJ1 dan SJ2, perpotongan SJ1 dan SJ2. Setelah itu kita baca data-data ini, kita taruh di sini. Sebelumnya, karena kontur ini udah tidak kita pakai, maka kita bisa hilangkan pakai major plane preset. Lalu kita bisa baca dari SJ1 sampai SJ1, SJ2, EJ, dan RJ di sini. Kita tulis SJ-nya. SJ1-nya North 171 derajat East per 53. Untuk SJ2-nya North 215 derajat East per 54. EJ N195 derajat East per 51. RJ-nya N102 derajat East per
8. Kemudian untuk membaca tegasan 1, tegasan 2, dan tegasan 3, kita ubah dulu max data tips ini ke setnya trench punch. Lalu kita baca, mengarahkan kursor ke perpotongan. Jika di T1, berarti di perpotongan sini. Dapatkan 2, 12. T2 di sini 50,279. Kemudian di T3 di perpotongan sini 15,102.